Hai sahabat Oki. Hai, sahabat Oki. Apa kabar nih? Aduh, kok pakaiannya agak lama ya? Gimana saya grogi, grogi campur senang campur, ya pokoknya campur-campur seperti es campur. Karena saya kedatangan tamu ini udah lama nggak pernah ketemu. Terakhir ketemu kapan ya? Berapa tahun lalu lah. Itu pun posisinya bukan sebagai sahabat, lebih tepatnya sebagai pelatih. Ya, saya kedatangan seorang ibu, ibu dengan dua orang putra putri, satu putra satu putri, cantik bagi yang merasa, bagi yang melihatnya cantik ya kan cantik. Kalau soalnya dia suka-suka berubah kayak bunglon. Ini pelatih saya zaman saya ikut choir di apa dulu kita sebutnya Leticia Choir, sekarang namanya LDC, Leticia Disabilitas Choir. Dulu dia pelatihnya sebelum diganti yang sekarang. Kita sambut aja yuk sama-sama. Inilah Donna Sirait atau Mak Donna. Hai Oki, apa kabar? Hai, 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 hai. Gue pikir udah jadi apa sekarang? Ternyata masih gini juga. Emang lu mau gue jadi apa? Berubah jadi Bunglon kayak Spider-Man? apa gitu. Jadi dinosaurus berubah? Enggak lah. Dan Eh, kan gimana gue tuh gimana? suka suka nonton, suka dengerin podcastnya agak lain, yang podcast empat orang dari Sumatera. Mhm. Itu kan di situ siapa Boris Bokir kan selalu bilang kalau sudah menikah itu uh, istilahnya anti bagi orang-orang tuh dipanggil nama. Berarti lu harusnya gua manggil lu Mael atau siapa? Ya, kalau di Batak itu biasanya kalau namanya itu jangan jangan disebutin nama lagi kalau udah nikah. Jadi tuh Hmm. nama anak pertamanya dia. Misalnya kalau kayak gue kan, anak gue kan Elo. Akhirnya Hmm. jadi gue dipanggilnya Ma Elo gitu. Mael. Kalau di Oh, Batak tuh gitu. pantesan dulu dulu pernah cerita ya, mama lu ngasih nama Donna cuma gara-gara pengen dipanggil penyanyi favoritnya. Cuma ada masalahnya. Kalau yang sana kan Madonna, Madonna gitu kan ya. Iya, Mak lu kan heeh. ada MA apostrof K. Kak. Jadi Mak Dona ya, bukan Madonna. Ada K-nya soalnya. Tapi senggangganya mirip-mirip sedikit. Oh, gitu. Madonna, Mak Dona, Mak Dona gitu kan. Sayangnya dia tidak seperti ini. Sayangnya jauh banget ya. Kalau di sosial media ya sahabat Oki, ini selalu disebutnya adalah ada nama tambahan belakang itu. Padahal nggak ada di aksennya. Dona Nobis. Ya, kalau untuk sahabat-sahabat Oki yang katakan pasti ngerti Dona Nobis itu apa. Dona Nobis itu adalah anak domba Allah. Dona Eh, Nobis. Dulu pas pertama tahu, pas pertama ngeh namanya itu di sosial medianya, saya langsung buat tanda salib. Enggak Seperti Ki. jika ada domba. Jadi kalau Dona Nobis itu bukan anak Dombala. Yang anak Dombala itu kan Agnus Dei. Nah, Oh iya, salah ya. Dona Nobis Pacem itu dari bahasa Latin artinya berilah kami damai gitu. Nah, jadi kenapa jadi pakai Dona Nobis? Kan gue kebetulan kuliahnya musik ya. Jadi tuh Hmm, dipanggilnya Dona, Dona, Dona gitu. Nah, waktu lagi awal-awal dulu ada Facebook nih, gitu kan. Orang itu kan bikin nama-nama keren-keren ya. iya. Terus gue bingung, nama keren gue apa ya? Dona, ya Dona biasa aja Dona gitu kan. Nah, barulah gue kepikiran, tiba-tiba kepikiran, oh ya Dona Nobis Pacem. Jadi gue bikin Nobis, baru kayak tanda kutip gitu, Dona, Pacem Sirait. Nah, jadi akhirnya orang-orang tuh taunya Dona Nobis, Dona Nobis. Dan emang kebetulan di kampus juga selalu dipanggilnya gitu. Dona, Dona. Kadang kalau gue lagi nggak lagi dipanggil Dona nggak nyaut gitu kan. Dona Nobis Pacem. Nah, akhirnya jadi udahlah Dona Nobis Pacem gitu. Tadi tadi saya sengaja saya salahin sama sahabat Oki. Dia cerita. Kalau nggak disalahin dia nggak akan cerita itu. Kita belokin dikit ya cerita kan. Jadi oh jadi sejak kuliah itu.
Ya, itu sejak kuliah. Karena biasanya pada dasarnya gue anaknya pendiam, Ki. Jadi kalau nggak lu belok-belokin, gue nggak akan jawab Apa, apa, gimana-gimana. apa, 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 Hah? Hah? Gue anaknya pendiam banget. Nggak yakin gue. Yakin, harus yakin, Ki. Nah, iyalah sekarang yakin deh biar sahabat Oki percaya bahwa saya juga pendiam. Iya. Berarti sama-sama diem dong kita. Jadi kalau kita sama-sama pendiam gitu, ini mau ngapain coba? Ya udah. Tema kali ini diam. Dan Hmm. sama Elo nggak biasa, belum biasa manggil sama Elo. Dona dulu ya, 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 Dona aja lah, nggak apa-apa. Dona. eh Tadi prolognya kan dulu saya pernah dilatih oleh Ibu Dona di Leticia Choir. Dan apa ya, istilahnya itu kan semua penyandang disabilitas semua. Netra, hanya satu yang daksa gitu ya. Dulu tuh netra Mm-mm. semua, Iya, anggotanya betul. sekitar 22 orang, satu daksa, Hmm. lebihnya netra. Kalau Dona, Mm-mm. ya sahabat Soki bisa drop di kolom komentar dia termasuknya di apa. Monggo. Bisa, bisa. Disabilitas apa nih? Tunanetra, tunadaksa. Masuknya di apa? Sahabat Soki kalau komentar aja. Ya. Jawabannya paling bener dapat hadiah apa, Ki? Dapat tanda tangan cantik deh Dona. Jadi pertanyaan gue Don, Hmm. kalau gue ngobrol sama sahabat disabilitas netra, pertanyaan awal gue adalah ceritain tentang gangguan penglihatannya kenapa. Kalau gue ngobrol sama non disabilitas netra khususnya, pertanyaan pertama gue adalah kok mau waktu itu jadi tawarin jadi pelatih. Pelatih choir, ya mungkin kalau pelatih choirnya oke lah karena background lu udah seni gitu ya, udah seni musik apalagi itu oke lah sesuai dengan jurusan lu. Tapi kenapa mau menerima tawaran menjadi pelatih kur khususnya untuk sahabat-sahabat netra? Yang notabene kan kita nggak bisa lihat not Hmm. semua, Bu. Iya, iya, iya. Jadi tuh awalnya tuh dulu kan skripsi gue itu mengenai pelatihan bernyanyi Mhm, pada tunanetra, paduan suara tunanetra gitu. Jadi itu membahas mengenai notasi musik braille. Nah, waktu itu gue penelitiannya itu di Leticia. mhm, Karena gue dengar dari orang-orang tuh di katedral itu di LDDKJ itu tuh ada choir tunanetra gitu. Jadi awalnya tuh gue pelatihannya di situ, penelitiannya di situ. mhm, Yang pikiran gue, yang ada dalam pikiran gue adalah bahwa mereka belajar notasi musik braille. mhm, Hmm. Ternyata udah sampai di lapangan itu tuh nggak belajar notasi musik braille. Jadi yang di kertasnya itu yang mereka raba itu adalah lirik lagunya mhm, gitu, lirik lagunya. Terus mereka itu belajarnya mendengarkan si pelatih. Jadi kayak hearing gitu kan. Jadi mhm, pelatihnya tuh nyanyiin musiknya, dinyanyiin, terus mereka dengerin, terus mereka ngeraba liriknya gitu kan. mhm, Oh, nah setelah penelitian gue selesai, gue udah tuh nggak di Leticia lagi gitu kan. Itu gue kurang lebih kalau nggak salah sekitar 2 bulan kalau nggak salah deh gitu. Nah nggak lama Mbak Yanti nih PJ di Leticia, mhm, dia hubungin gue lagi. Dia hubungin gue lagi karena pelatih yang sebelumnya kan udah kayaknya udah habis kontraknya gitu kan. mhm, Hubungin gue lagi minta ngelatih pada untuk ngelatih Leticia. mhm, Awalnya tuh gue gini sebenarnya ragu gitu kan. Ya kali gue bisa gitu kan. mhm, Secara tunanetra gitu kan. Mereka juga nggak baca not gitu. Kalau ngajarin paduan suara biasa kan, kan mhm. mereka tinggal baca partiturnya kan. Iya. Terus kita mainin di piano gitu. Gue nyanyiin, mereka juga akan nyanyiin bareng gitu. Mhm, Kalaupun mereka salah notnya, gue tinggal ubah aja dari iya. do ke mi seperti ini bunyinya gitu. Nah, kalau tunanetra kan nggak bisa. Kalau gue salah, otomatis mereka salah gitu. Karena acuannya gue kan. Iya. Tapi itu gue juga nggak langsung jawab. Gue mikir dulu juga, kira-kira gue bisa nggak ya gitu. Tapi udah lama akhirnya gue bilang sama Mbak Yanti, oke Mbak Yanti, gue mau gitu. Awalnya itu sebenarnya hanya untuk men-challenge diri gue sendiri. Kira-kira gue bisa nggak sih ngelatih paduan suara yang
di luar biasanya gitu. Jadi gue Ah, kayak mencoba untuk keluar dari zona nyaman gue. Karena yang biasa gue ajarin itu adalah yang bisa melihat orang awas gitu kan. hmm, hmm, Nah gue coba, gue challenge diri gue gitu. Di awal-awal tuh sebenarnya nggak enak banget, nggak hmm, enak banget, capek. Jatuhnya capek, satu capek. Capeknya itu karena gue harus ngulang gitu. hmm, hmm. Tapi setelah berjalan berapa lama, akhirnya gue jadi menikmati itu. Menikmati dalam artian, ternyata gue seneng ngajarin tunanetra gitu loh. Ternyata gue seneng ngajarin mereka gitu. Even lu capek atau lu apapun sama sekali, tapi ternyata gue seneng gitu. Akhirnya gue lanjut terus gitu. Jadi awalnya itu cuma hanya untuk men-challenge diri gue aja. Tapi lama-lama gue menikmati dan gue inget lagi sama janji gue waktu itu sama Tuhan. Gue pengen melayani Tuhan dengan apa yang gue bisa, dengan apa yang gue mampu. Gitu, sesuai dengan talenta gue. Gitu. Wow, kalimatnya bagus ya. Awalnya itu. Melayani Tuhan dengan apapun yang gue bisa, dengan apapun yang gue mampu. Gue mau. Iya, Itu keren sih. Maksudnya kalimat itu keren. Gitu. iya. Bukan Nah, orangnya yang keren ya. kalau itu ya bahasa tunanetra menilai seseorang yang lebih awas. Gitu. Iya, gue juga senang sih dan maksudnya gue senang melayani juga pelayanan hidup apa ya, bukan hidup, tapi berada di sekitar altar itu menyenangkan, ya, Iya, betul. menyenangkan sekali. Jadi, ya, Dona kesulitan dia sudah dibilang bahwa me- merubah pola pelatihan berarti ya, merubah pola Iya. pelatihan dari yang ayo baca partitur bar ke-13 atau bar 28 gitu. Mm-mm. Ini enggak, ayo Iya. baca Braille baris keempat. Betul betul. Yang kadang gue nggak tahu baris keempat yang gue maksud sama nggak dengan baris keempatnya mereka. Baris keempat yang gue maksud, misalnya udah di bar keberapa, udah di lirik yang mana gitu kan? Ternyata di baris keempat braille-nya mereka bukan lirik yang itu. Jadi kadang kalau mengatasi malunya gue, maksudnya yang ini masa nggak inget? Makanya dilihat aja, mikir aja. Padahal sebenarnya udah gue yang salah. Sering banget. Nah, tapi tuh untungnya mereka tuh ngerti gitu kan. Untungnya mereka ngerti. Pelatih yang satu ini. Ya itu alasan utamanya. Alasan lain ada nggak? Selain karena pengen men-challenge diri, terus pengen mencoba dan akhirnya keterusan gitu ya. Ada nggak sih apa hal lain selain itu? Apakah karena selain tadi yang udah lu sampaikan tadi gitu? Selain melayani maksudnya gini Ki, Mm-mm. kadang kan kita kan apa ya bisa dibilang kita kalau sibuk cari duit terus tapi kita nggak pernah ngasih sesuatu gitu kan, Mm-mm. itu kan kayaknya dalam hidup juga nggak enak gitu ya. Mm-mm. Nah kebetulan gue juga bukan yang banyak-banyak banget duitnya gitu, jadi Ya, itu gue gue bilang tahu. sama Tuhan, jadi gue bilang sama Tuhan, eh, kalau gue cari duit di luar sana untuk keluarga gue, jadi Mm. yang gue bisa kasih untuk Tuhan itu adalah ya ini kemampuan gue yang ini yang satu ini gitu, melayani Tuhan melalui disabilitas atau entah melalui apapun itu gitu. Jadi sosialnya gue salah Mm. satunya di bagian aja, di bagian itu gitu, dan bukan hanya untuk disabilitas aja sih, misalnya kalau untuk paduan suara gereja pun, kalau ada paduan suara yang manggil gue untuk tanpa bayaran pun gue Mm. juga oke gitu kan, itu juga gue mau kok gitu. Jadi maksudnya biar kehidupan itu balance gitu, jangan cuma cari duit, cari duit terus aja gitu, tapi tanpa lu ada ngasih sesuatu untuk sesama, untuk Tuhan gitu. Itu sih. Dan Hmm? dan Hmm? makan apa tadi? Kan lu kayak gini nih, kalau gue lagi bener lu tanya gue makan apa, kalau gue lagi nggak bener aja makan yang bener ya dulu lu bilang, lu memang tanpa lu sadari gue makin dewasa kan sekarang kan, makanya Nah, iya, salut lama lah, sih lu nggak ketemu gue. salut. 20% berubah nggak apa-apa lah ya. Enggak, ini santai aja. Maksudnya ya mau Mm-mm. kita ngobrol santai gitu. Ya, ya Iya, kemana-mana iya. aja, bebas gitu. Mm-mm. Iya, Nah, iya. sahabat Oki, saya sendiri atau gue sendiri itu gue kembali masuk ke Leticia Choir itu 2014.
pertama gue di 2012 Don. Tapi nggak lama Iya, tuh, iya. nggak lama. Terus karena gue belum merasa klop dengan apa personelnya, khususnya di BAS waktu itu, Mm-mm. belum ada yang pas gue masuk belum ada tuh yang tinggi besar itu belum ada gitu kan. Baru Oh yang ya, ya. itu, jadi belum masa klop, artinya ya udahlah gitu. Terus 2014 gue masuk lagi di situ, ya ketemu yang tinggi besar Sama yang itu gitu tinggi-tinggi kan, gitu dan ya. Heeh. ya, yang dua-duanya dari solusi itu pula gitu kan. Hmm. Nah akhirnya ya udah, cuman pertanyaan gue ke lu ini jujur aja ya, walaupun di channel YouTube gue, jadi Ya, gue minta lu jujur, penilaian lu pertama tentang gue gimana saat gue masuk? penilaian gue yang pertama tentang Oki tuh gue juga lupa sebenarnya. Pertama kali gue ngajarin lu itu pas lagi kapan? Gue lupa. Pokoknya tiba-tiba udah ada lu aja. Oh, enggak. Kayaknya gue inget. Kayaknya lu itu masuk di saat mau yang pergi ke Purwakarta Purwokerto nggak sih? ya, Iya, Purwokerto bukan sih? nah, Iya kan? disiapin gitu Nah, ya. waktu itu latihannya bareng sama siapa tuh? Ada satu cowok juga, satu lagi. Ya, banyak eh kalau itu saat itu banyak banget personel yang mm, ditambahkan. yang ada di apa sih? Ya, Yang ada di Mitra Netra ini loh, ya, siapa ya, sih? Suryo, Suryo. Ah iya Suryo kalau nggak salah Hmm. waktu itu gitu deh. Nah jadi waktu itu kan kalau nggak salah lu tuh suaranya tuh masih yang so imut-imut gitu ya kan. Terus gue kan paling kesel ya sebenarnya sama orang udah badannya gede, suaranya kecil pula lagi ya kan, bass lagi gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya kok, aduh mau ngomelin gak enak gitu kan, takut nanti sakit hati gitu karena sebelum lu tuh gue udah pengalaman juga sama tunanetra tuh kalau ngomel tuh ternyata dia sakit hati gitu kan, Hmm. ditegur tuh sakit hati gitu, jadi gue nggak enak ngomongnya, jadi makanya gue tuh kalau nggak salah bercandain lu waktu itu, apa ya gue bilang, digedein aja powernya jangan cuma badannya doang gede ya, kalau nggak salah gue ngomong gitu ya, Ya. gue lupa deh kalau nggak salah sih kayak gitu gitu. Jadi awalnya tuh gue liat, aduh ini orang sok malu-malu banget sih gitu nyanyinya gitu, awal Hmm. pertama gue itu suaranya kecil banget gitu, itu aja sih, tapi yang selainnya belum belum ada lagi di pertama-pertama di awal-awal. Nah, waktu itu sempat sempat sesekali setelah latihan Kayak atau belum apa? pede gitu ya, Ki ya? Bukan belum pede. Gue juga masih meraba, masih Oh, eh, ya ya. kan gue kan tipenya observer ya. Gue Ya, ya, liatin ya. dulu gitu. Gue ngamatin dulu Mhm. sejauh apa nih Mhm, tim mhm. ini gitu, biasanya Iya, iya. sekompak apa gitu. Dan terutama pelatih sih, sebenarnya buat gue pribadi, pelatih buat gue nggak terlalu pusing, Mhm. karena setiap paduan suara pasti akan dilatih dengan pelatih berbeda, Berbeda. Iya, gaya berbeda, iya. terus eh ya istilahnya dengan pilihan-pilihan lagunya pun berbeda juga gitu. Mhm. Jadi buat Iya. gue pelatih ya udahlah, mau 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 siapapun buat gue sama gitu ya. Mhm. Iya. Nah waktu itu sempat eh, gue tuh sempat narik lu keluar kalau nggak salah pas di LDD. Gue Mhm. narik lo, gue minta ayo ikut gue sebentar gitu. Keluar cuman semenit 2 menit di luar pintu LDD itu, gue cuma bilang, dan kalau lu punya sesuatu kritikan tentang gue, ngomongin aja, gue nggak apa-apa, Mhm. gue santai gitu. Iya, iya, Jadi iya. sejak itu lu Betul. makin, kita berdua makin santai ya, maksudnya Iya, iya. makin Iya, makin jadi yang oh kayak iya. ya udah biasa aja gitu Mm-mm, kalau mau mm-mm, ngasih tauin juga gitu. Jadi kayak mm-mm. nggak ada canggung-canggungnya lagi Ya, gitu. Benar, benar, benar. ya, Karena kan ya. memang kan eh pada dasarnya kalau gue tuh kalau lu pasti inget lah gue tuh kalau ngomel ngomel atau negur itu tuh pasti kayak yang pokoknya siapa nanti yang ini nanti pokoknya bayar apa beliin gue bakmi dua gitu ya kan, jadi cara gue kan negurnya kayak gitu gitu karena maksud biar gak sakit hati gitu, jadi nggak langsung on point ke orangnya gitu loh Ki, ngerti gak tuh? Iya, Iya kan, iya, gue betul. gue Nggak nggak langsung nggak nggak nggak. langsung on point ke orangnya, tapi kayak saja 3 orang gitu ya. Gitu. Jadi misalnya yang salah nih misalnya Pak Robert nih gitu ya, tapi gue nggak langsung ke Pak Robertnya gitu loh. Jadi tuh gue kayak ke yang mananya Ke gitu, gue lah. muter-muter, gitu. Misalnya nanti yang salah nih misalnya si Kahari gitu, tapi bukan Kaharinya yang gomelinnya ya si Wiwit atau Oki atau Pak Robert gitu ya kan. Gue kan kayak gitu ya. Jadi setelah Jadi lu ngomong kayak gitu, jadi ya udah Oki salah ya udah langsung diomelin aja. jalan gue diem, Karena tiba-tiba kayaknya kan deng ngeki, apaan gue? Perasaan bukan Bas yang nyanyi, kenapa Bas yang salah? ya itulah Dona.
Tapi jujur ya sahabat Oki, maksudnya gini loh, gue merasa bahwa gue kan ikut paduan suara bukan cuma di Leticia ya. Istri gue pernah ikut juga sebelum Leticia gitu, terus pas tahun-tahun 2000 berapa 2016 2017 juga ikut di paroki gue juga gitu. Jadi gue pribadi gue merasa bahwa dipegang lu atau dilatih sama lu itu progres di gue pribadi gue ada gitu loh. Ada gitu ya. Wah, bukan bagus deh bukan kalau kayak bukan gitu, Ki. bukan spesialin lu ya, bukan Iya, ya. iya, 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 yang iya, iya, iya. jangan kebak jangan Oh, gue kembang udah kempis bangga hidung nih lu. tadi nih. Gue udah bangga nih tadi. Jangan kembang kempis hidung lu biasa aja. Ini cuma segitu. Gue udah bangga ya kan. Wih, berarti gue berhasil nih ngelatih Oki gitu ya kan. Ya, ya, Ternyata. sekarang yang lu rasain, ya gue kita berapa tahun sih, Don? 4 tahun ya? Apa 3 tahun? 3 tahun ya kita ya? 4 tahun Lebih loh ya? lah kayaknya. Lebih. Lo 2018 apa 2019? 18 gue cabut. 18 ya, oh, berarti 4 tahun. Nah, menurut lu pas sama 4 tahun lu latih gue, progres gue? Ya, ada progres sih kayak maksudnya bukan karena lagi sama lu ya, enggak. Karena di Iya, iya. awal-awal itu kan, di awal itu kan lu yang masih nggak mau buka mulut, terus powernya masih kecil gitu kan. Tapi mungkin karena udah sering dilatih, udah itu bareng sama teman-teman juga kan, teman-teman yang lain juga udah lu Hmm. udah denger mungkin suaranya, akhirnya lu juga udah mulai buka suara gitu, udah mulai pede sih, karena udah mulai ada pede. Mungkin kalau di awal-awal karena lu belum pede aja kali gitu, tapi udah selama 4 tahun tuh udah ada perkembangan lah. Perkembangan tuh maksudnya lu tuh udah bisa untuk kayak nyanyi sendiri gitu. Kalau di awal tuh kan masih belum belum pede untuk nyanyi sendiri gitu, kayak Hmm. maksudnya kayak masih ngekor-ngekorin si opa yang tinggi besar itu Hmm. gitu. Tapi kalau dia udah nggak ada tuh, udah berapa tahun belakangan tuh dia nggak ada tuh, lu udah nggak pusing lagi gitu kan, mau dia ada kek mau dia nggak ada kek, udah gue nyanyi nyanyi aja gitu, jadi lu udah mulai pede, Dan powernya titik udah ada gitu. titik titik ter ini gue adalah saat gue solis gitu Iya, di pernikahan, nyanyi iya, satu lagu itu, iya, iya, betul, betul. walaupun sehari sebelum sampai gue selesai 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 solis, Nyanyi, heeh. itu baju gue basah kuyup. Dia tuh gue nggak ngertiin gitu ya, ngomel-ngomel, gedein lagi suaranya. Nggak mikir gitu, nih orang nyanyi lagi dalam keadaan pusing atau stres atau Enggak, saya sih grogi. enggak. Gue tuh kenapa? Gue juga bingung ya sama diri gue sendiri. Kayak gini deh, kayak kita ngobrol kali ini gitu ya. Gue kan ngelakuin ini udah berpuluh-puluh kali gitu. Heeh, heeh, Entah ngobrol begini, atau gue rekaman sendiri mengenai teknologi atau apapun, ataupun heeh. apa sama kantor gue jadi moderator gitu ya. Iya, Tapi tapi nervous itu selalu ada, Don. tetap ada ya. Iya, Heeh. iya, iya, iya. Ini gue di AC nih. Heeh, Kalau kamar kan gue di kamar, heeh. gue pakai AC. Iya, Keringetan aja. tetap juga ya. Kayaknya perlu itu, Ki. Lu perlu yang apa sih? Musik terapi untuk relax itu loh. Untuk menghilangkan nervous, untuk menghilangkan apa. Banyak Mungkin kok ya, kayak di YouTube. Lu ada. searching deh. Banyak kok itu di YouTube. Jadi sebelum tidur lu bisa dengerin itu gitu. Ya pokoknya buat gue waktu itu pas gue solis itu, yang nepok-nepok gue siapa di belakang waktu itu ya? Gue lupa. Lu apa ya? Apa Mbak Yanti ya? Itu gue juga, Lu Mbak ya? Yanti juga Wah, ganti-gantian lah kita. lagi berusaha untuk nyari nyari not, dia Ya, nepok-nepok di belakang. nepok-nepok. Padahal sebenarnya kalau nepuk-nepuk itu sebenarnya nggak perlu ya, tapi lebih ke suruh hafal liriknya sih sebenarnya kalau tunanetra gue bilang. Karena kalau nepok itu mereka hanya mungkin kalau temponya udah makin cepet ya, Hmm. gitu. Waktu itu kan lu tempo lu makin cepet atau makin lambat gitu, gue Enggak. lupa deh. Gitu. Lebih lambat dikit. Lebih lambat kayaknya ya. Tapi Hmm. ya overall buat gue sih, gue 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 dikasih kepercayaan seperti itu. Oh, ya walaupun tuh bukan part penting ya, maksudnya bukan Ya, part yang paling krusial di dalam sebuah eh, apa misa pernikahan gitu ya, lagunya. Cuman itu udah yang biasa gue nggak pernah mau, dan jujur nggak pernah mau. Bukan akhirnya masa jadi nggak pede. pede, bukan masa gue nggak yakin sama suara gue gitu ya. Heeh, heeh. Dan gue nggak pengen aja gitu, nggak pengen bahwa ya udah yang mana aja dulu deh gitu, maksudnya Ya. eh apa gue nanti aja gitu. Ya tapi akhirnya karena itu lu jadi mulai tumbuh pedenya kan. Nah sampai di paduan suara paroki gue,
Mm-mm. Waktu tugas pertama atau tugas kedua gue lupa. Bass itu cuman gue sendiri. Mm-mm. Dan ada satu lagu Komi, yang bisa Komi ini Haleluya, Haleluya yang akapela, Mhm. yang Ya. aku lupa nadanya. Pokoknya ada deh satu lagu Haleluya itu bass, yang ngelit itu bass. Iya. Dan gue bisa, ya walaupun belum belum tentu benar ya, tapi Iya, gue iya, gue, ngerti. gue bisa gitu. Dan Mm. itu buat gue ini ya istilahnya ternyata bahwa kalau kita sudah bisa sendiri atau udah berani untuk vokal sendiri, kesininya Mm-mm. udah lebih enteng Udah gitu. lebih Jadi, enteng. Ya. Awalnya tuh pede sih sebenarnya Ki. hmm, Lu pede nggak gitu? Kalau lu pede dengan not yang lu nyanyiin, terus hmm, pede dengan suara lu, hmm, udah mengalir gitu aja sih sebenarnya. hmm, Padahal sih kan udah berkali-kali gue kadang kalau misalnya ngelatih atau nyanyi gitu, ketika gue nggak pede ada aja salahnya. iya, Itu padahal sebenarnya bisa. Udah nyampe rumah gini kan, ini malah aku gampang. Tadi kenapa gue salah ya? Kenapa gue ngajarinnya nggak bener ya gitu? Itu karena udah nggak pede duluan iya. gitu. Jadi Ah, gue tapi, jadi gue ah, juga di Leticia itu juga sebenarnya sambil melatih PD-nya gue juga karena itu yang tadi gue bilang kan gue men-challenge diri gue apakah gue bisa atau enggak gitu kan awalnya hmm, tuh gue juga sebenarnya orang yang bukan orang yang pede Ki bukan hmm, orang yang hmm. pede banget jadi dulu pelatih gue tuh sering banget kalau nyanyi gitu deh matanya kedap-kedip katanya kedap-kedip tuh bisa Ih, melek genit mulu deh. gue saking saking grogi Ki Hmm, dia tuh hidungnya kempes kempes kakinya mah saking nggak pedenya dulu gue kalau nyanyi Ki nggak pede jangankan nyanyi sendiri ya melatih aja gue nggak pede banget dulu setiap itu pasti gue langsung diem denger orang tanya Miss ini gimana baru oh iya ini gini tuh gue nggak pede banget sebenarnya nah di Leticia itu tuh tempat gue bener-bener ngelatih pede jadi tuh bener-bener gue tempat untuk nge-challenge diri gue banget tuh di Leticia dari situ tuh baru gue mulai pede untuk yang kalau ngelatih keluar segala macem mau itu lansia kayak mau itu pemuda mau itu anak kecil tuh karena hmm, dari Leticia hmm. itu Nah, kalau nggak salah juga kan pernah jadi apa di satu lembaga musik ya, yang apa, Mm-mm. yang Muger ya, Ya dia yang Muger. Muger Dan kalau nggak salah waktu itu kan sempat cerita bahwa di situ sempat tadi kaitan sama apa yang tadi lu bilang, lu berharapnya di Leticia itu teman-teman membaca notasi not dan bentuk braille gitu ya ya. mm. Sejauh ini itu masih di sana atau sudah Di off mana juga? dia Muger Nah, dia Muger masih lanjut lagi kan setelah pandemi waktu lagi pandemi kan gak ada nah ini kan udah kelar pandemi ya hmm, gitu jadi kebetulan ada beberapa murid lagi gitu ya ada satu dua murid ya udah kita lanjut tuh tapi ini karena udah memang benar-benar passion udah di musik atau ya sih mungkin karena gue suka nyanyi dulu hmm, dan sebenarnya sih bukan suka nyanyi Ki tapi gini jadi gue tuh kan nggak pintar matematika ya Ki fisika juga nggak bisa lah kimia juga nggak bisa ya kan terus gue kan tinggal sama tante gue dari kecil hmm, tante gue ini orang musik emang dia hmm, musisi dia dosen musik di UPH kan hmm, nah jadi dulu tuh gue dilesin ikut paduan suara terus gue dilesin piano gitu kan hmm, sampai akhirnya SMA tuh ceritanya gue tuh mau hubungan internasional mau ngambil jurusan hubungan internasional hmm, tante gue bilang gini itu harus pinter bahasa Inggris ya gue juga pinter kok bahasa Inggris gue tapi gue mikir lagi pinter dari mana gue bahasa Inggris ya kan ntar orang bule ngomong-ngomong gue gak ada yang ngerti nih gitu terus pas lagi SPMB gue bingung itu bener-bener gue bingung gue mau milih apa jurusan akuntansi lah gue kagak ngerti-ngerti banget ya kan hmm, hmm, akhirnya gue pilih yang paling pertama musik karena pikiran gue gini ah musik itu kan paling gampang mana mungkin gue diterima di musik karena kan kata orang kan gitu kan dan ntar paling pilihan kedua lu diterima gitu gue pilih lah akuntansi UPI yang kedua diterimanya di musik langsung gue mikir Tuhan kok jadi apa nanti di musik gue main piano nggak bagus-bagus amat juga ya kan nyanyi hmm, juga ya mati dah gue pikir gue akhirnya keterima di musik UNJ seni musik itu tes dulu tes placement tesnya gitu kan hmm, jadi gue nyanyi waktu itu gue inget banget lagu Tanah Airku Tidak Kulupakan lagu itu kan terus hmm, dosennya udah ngomong kayak gini pengujinya ngomong gini oke sampai ketemu lagi gitu kan nah ternyata SPMB itu kan harus 20 besar di SPMB dan 20 besar di ujian praktek hmm, ternyata gue masuk dong Ki
Itu lu pikir gue langsung bisa jadi mahasiswa musik? Kagak, oneng juga gue, lu tahu gue kan matematika nggak bisa, apalagi teori musik, hitung-hitungan juga tetep ya kan. Nah, gue ngambil jurusan piano. Nah, Hmm. jadi kan kita ada itu di tahun pertama itu masih semua kita pelajarin. Lalu kita lanjut ngambil majornya. Waktu Hmm. itu tante gue bilang gini, ngambil piano, kata tante gue kan. Gue ngambil piano. Semester 1 tuh gue masih ikut ujian. Semester 2 gue kan gak pernah latihan ya. Ya gue Hmm. gak ikut ujian. Dosen gue ngomel-ngomel. Akhirnya gue pindah jurusan ke major vokal. Nah, di situ mulai gue tahu, oh ternyata gue bisa nyanyi ya. Ternyata gue bisa nyanyi, ternyata gue ngerti nyanyi gitu. Hmm. Nah, setelah itu di tahun 2005 gue itu 2005 atau 2000 berapa ya? 2005 kayaknya deh. Di situ gue kena tumor payudara. Hmm. Nah, di situ baru gue bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku mau sembuh. Kalau aku sembuh, aku melayani Tuhan dengan puji-pujian. Aku akan melayani Tuhan dengan talenta yang aku punya gitu, yang aku miliki gitu. Nah dari situ itu Ki, setelah selesai operasi, udah Hmm. penyembuhan, selesai recovery-nya Hmm. itu gue pertama kali dapat melatih paduan suara di anak SMA, paduan suara di Penogoro, paduan Hmm. suara SMA di Penogoro, ekskul waktu itu. Hmm. Nah, di situ gue mulai untuk melatih paduan suara gitu. Nah, dari situ akhirnya gue mulai menikmati gitu. Jadi sebenarnya bukan dari dulu cita-cita gue jadi penyanyi atau jadi apa, enggak. Cita-cita gue tuh malah pengen jadi duta besar gitu Ki, pengen keliling-keliling kemana-mana gitu ya kan. Entah, 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 entah. Stop, stop, stop. Ah, Nyampe. nyampe, nyampe Jakarta. Tapi akhirnya tetap tetap keluar negeri dong ya dengan nyanyi ya. Iya, tetep nyanyi-nyanyi ke luar negeri gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya passion gue tuh memang di musik atau enggak, awalnya tuh enggak gitu. Tapi setelah gue nggak tahu gue mau jadi apa, terus Mhm. Tuhan kayak kasih pencerahan, udah deh Don, lu tuh cuma bisa nyanyi, lu nyanyi aja melayani gue, udah kata Tuhan, lu nggak usah pusing mikirin angka-angka segala macem yang lu nggak ngerti kata gitu, udah lu menyanyi aja, cukup melayani gue, cukup memuliakan nama gue, udah akhirnya gue di situ mulailah berkecimpung gue di dunia musik gitu, khususnya paduan suara. Eh, tarik sedikit ke belakang, zaman-zaman dia, zaman Dona ini masih sekolah ya, sahabat Oki ya. Cerita lucunya adalah bapaknya almarhum itu Mm-mm. pengennya dia masuk IPA. Ya, karena bokap gue guru matematika. Nah, ya kan? Peng Katakan kan ya, bapaknya pintar. Ternyata kepintarannya tidak menurun. nah, bokap gue itu pengen banget jadi gue jadi jadi pokoknya IPA lah, entah kedokteran entah apapun itu gitu kan. Dan dulu itu bokap gue pikir gue jurusan IPA waktu SMA, ternyata gue di IPS. Bokap gue yang ngamuk gitu dong, tau lah orang Batak ya kan. Beuh, anak perempuan pertama pula ya kan. Setelah dia tahu gue SMA-nya IPS, ya udah sih ya akhirnya dia nerima juga gitu kan, walaupun ujung-ujungnya kesel gitu kan, walaupun awal-awalnya kesel gitu, sampai akhirnya kuliah pun gitu. Dia pikir gue ngambil akuntansi USU gitu ya kan di Medan, nggak taunya musik di Jakarta. Mau jadi apa kau nanti? Mau jadi penyanyi kafe kau nanti? Mau jadi penyanyi apa kau? Mau jadi perempuan apa kau? Nah, bokap gue orang Batak ya kan. Tapi setelah gue kuliah, terus di 2004 itu gue ada diajak ikut paduan suara untuk ikut choir Olimpik. Nah, di situ baru bokap gue, oh ternyata anakku bukan jadi penyanyi kafe ya, gitu. Mantap ya. Awalnya gitu, iya. Jadi memang terkadang pembuktian ke orang tua itu harus dengan proses dan apa ya, jatuh bangun kali Don ya. Iya, iya, betul. Jatuh bangun dulu bahwa orang tua baru bisa, oh ya anak gua ternyata di sini, oh senangnya. Bukan yang itu gitu. Iya, gitu. Jadi mau dipaksain ke IPA juga kalau emang nggak bisa, nggak bisa. Ih, Ki, lu tau Hmm. nggak? Ini ada anak perempuan gue. Di Hmm. saat lagi kayak begini, tiba-tiba dia minta peluk terus tiduran. Ngaco aja kan? Halo Cheryl. Hai Sherlock. Iya, 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 iya. Iya, iya, Sini, iya, sini. iya, iya, Sama iya, iya, mami, iya, sama iya. mami. Bisa mami nggak apa kok, nggak apa, nggak apa.
Bisa di-post nggak, Ki? Nggak apa-apa, biar aja. Biar. Sini, sini, sini. Nggak apa-apa, Sherlock masuk aja, nggak apa-apa. Hmm, Sambil tiduran katanya. Nggak Mau apa-apa, peluk nggak apa-apa. bentar karena dia mau tidur. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di-post dulu aja kali, Ki. Hmm? Bisa, Di-post oke. dulu aja. Baik, Post dulu bentar ya. siap, Di-post bentar. bisa kan? Bisa, bentar, bentar. Biasa, anak gadis. Tadi kita sampai ke Lup. passion. Oh, Passion dan ya. apa, bawa pembuktian ya ke orang tua. Mm-mm. Nah, sekarang lu jadi ibu dengan dua kalau diberi Tuhan anugerah dua, satu putra satu putri. Ya, Gimana rasanya? Pertama, rasanya ya enak ya, gimana seorang ibu tuh enak gitu loh. Walaupun kalau orang bilang tuh banyak pusingnya apa segala macam, tapi maksudnya jadi seorang ibu tuh kan nggak, apa ya, nggak ada nggak ada apa ya bilangnya ya, penyesalan. kayak nggak, menjadi seorang ibu tuh kayak apa, kayak sekolah yang nggak ada berhentinya gitu loh. Hmm. Jadi karena tuh tiap hari tuh anak yang kita, walaupun Hmm. satu anak gitu kan, tapi tiap hari tuh beda aja yang kita hadapinya gitu loh. Hmm. Apapun itu, cara ngadepin dianya, terus tingkah polanya dia yang Hmm. tiap hari beda-beda, yang gimana cara kita untuk ngertiin dianya gitu ya. Pokoknya Hmm. kayak nggak ada berhentinya deh. Jadi seorang ibu itu tuh kayak kayak sekolah yang nggak ada hentinya. Tapi kan, sorry, lu kan nikah di usia muda, Ya. ya kan? Lu kan pernah nggak sih lu apa ya? So, ya mungkin di perjalanan ini berapa tahun udah nikah? Mm-mm. Berapa tahun udah? Udah berapa tahun Oh, nikah? dari 2006, 16 tahun. 2006 sekarang udah 7 7 ya, 6 16 ya. Tuh kan, matematikanya ya. Pokoknya 2006 aja gue nikah. Sekarang 2022. 22 dikurangin 6 tuh berapa sih? 16, 16. 16 ya. Ya, istilahnya kan lu dengan usia lu saat itu gitu ya. Gua nggak tahu apakah pergumulan lu sekuat yang ibu-ibu muda saat ini gitu ya. Karena kan bisa, soalnya ada juga yang sempat apa ya, yang bilang bahwa ya nikah muda dengan tiba-tiba punya dikaruniai seorang putra atau seorang putri gitu. Terus ngambil ngambil sebagian waktu kita atau mengambil sepenuhnya waktu kita untuk, Ya, pada waktunya masih bisa untuk bersama sahabat-sahabat lu atau sama teman-teman atau sama siapapun gitu ya. Lu pernah ya. ngalamin hal itu nggak? Berpikir bahwa kok iya gue mau ya udah nikah muda ya. Enggak sih, enggak ada kepikiran ke situ gitu. Karena memang waktu gue punya anak itu, Hmm. dan kebetulan dari anak pertama ke anak kedua itu kan agak lama ya Hmm. jaraknya. Jadi tuh gue masih ada yang namanya waktu untuk sama teman-teman gue juga gitu. Dan kalau misalnya itu kan gue masih ngelanjutin kuliah gue, tinggal Hmm. skripsi kan. Jadi gue Hmm. masih ada yang bergaul sama teman-teman gue juga. Jadi istilahnya kayak balance lah, ngurus anak sama kehidupan di masa muda gue tuh masih balance gitu loh. Hmm. Jadi kalau misalnya gue udah di rumah ya udah gue jadi seorang ibu gitu. Tapi setelah gue di luar itu ya gue kerja, gue nongkrong sama teman gue juga gitu. Jadi capek-capek ngurus anak, pusing-pusing ngurus anak itu ya, kayak apa ya, kayak dibilang hilang enggak ya, tapi maksudnya dibilang hilang sesaat gitu ya. Jadi kayak kayak Hmm. bisa melepaskan kepusingan, kesetresan gitu loh. Kalau istilah anak sekarang tuh kayak healingnya gitu ya. Hmm. Healing gitu. Jadi udah capek ngurus anak di rumah, Hmm. terus tuh masih ada waktu untuk yang ngobrol sama teman-teman gitu, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Nah, dari kedua anak lu, Mm-mm. yang menuruni bakat lu siapa? Pada dasarnya anak gue dua-duanya itu Hmm. kalau kayak Elo itu dibilang nyanyi tuh bisa nyanyi gitu, Hmm. nggak fales.
pun share love gitu juga gitu. Main piano pun share love juga mau juga gitu kan, dia juga minta les piano dan dia juga les piano kan sekarang. Jadi kalau kalau yang benar-benar mau di musik itu sih si Sherlock ya. Kalau Elo itu cuma hobi nyanyi aja gitu. Tapi kalau untuk yang berkecimpung di dunia musik kayaknya Elo tuh nggak mau. Tapi kalau kayak Sherlock tuh masih yang kalau gue ngajar gitu kan pengen jadi kayak mami gitu. Walaupun nanti gedenya nggak kayak jadi ke gue sih, gue nggak nuntut anak itu harus yang musik juga nggak. Apa aja gitu, karena belajar dari pengalaman orang tua gue ya. Bokap gue Iya. matematika gitu kan, pengennya gue jadi IPA juga gitu ya, nggak bisa lah pak gitu kan, maksain anak gitu kan. Nah jadi gue juga gitu ke anak gue, kalaupun musik itu cuma jadi sekedar hobi ya Why not? nggak masalah, why Hmm. not gitu Hmm. loh. Kan itu juga bisa jadi bekalnya dia juga nanti kan, mungkin Hmm. ketika dia pusing dengan kerjaan dia bisa main piano, dia bisa nyanyi gitu ya kan, atau dia bisa kerja juga di kantor tapi dia bisa sambil melayani Tuhan di gereja dengan musik gitu. Hmm. Jadi nggak terlalu maksain sih. Iya, keren ya. Maksudnya, ya itulah. Maksud itu juga poin yang gue selalu diskusi sama istri gue, sama Yosi. Gue selalu bilang bahwa didik anak nanti ya udah biarin aja anak itu mau jadi apa ya udah terserah. Nggak perlu kita Benar. bebanin dengan apa dengan Mm-mm. harus jadi ini, enggak lah. Zaman itu udah lewat. Enggak. Itu di kita kita aja. Maksudnya di zaman Ya, di zaman zaman gue, kita zaman aja, dulu. heeh. Bahwa Benar-benar. setelah itu ya ya udah kalau saat ini kan suka pada heboh tuh katanya Mm-mm. jadi apa, jadi YouTubers, jadi ini jadi itu. Ya, kenapa enggak Ya, emang disuguhinya dengan hal seperti ini gitu kan gitu. ya, betul, betul, betul. Karena kan maksudnya emang zamannya kita juga kan udah beda ya gitu. Maksudnya Mm-mm. kalau kayak kita dulu, kalau kayak ya masih ini juga sih, masih ada juga yang neneknya gini. Kadang kalau Elo tuh dulu, ah Elo pengen jadi YouTuber. Apaan itu YouTuber? Ya karena memang neneknya masih berpikir seperti yang Iya, dulu gitu betul. kan. Kalau kayak kita ini kan kita emang udah ngerti. Yang kita anak sekarang itu disuguhinnya apa ya, YouTube lah, game lah gitu kan. Jadi programmer lah, kan itu anak-anak sekarang gitu. Kalau kita dulu mana ada kepikiran programmer, orang mainnya juga lempar batu ya kan, Itu lu gue mah udah. monopoli. Jadi udah gak ada pikiran untuk jadi programmer. Ya gak sih? Masih main ke sawah juga gue dulu gitu. Dan balik dulu zaman lu masih ngelatih gue dan tuh sahabat-sahabat gue di Retis ya. Ya, Yang paling iseng siapa sih menurut lu? Yang paling jahil, yang paling usil, paling ya serba paling lah. yang paling Kalau badan ngeselin. sih gue, pasti gue kalau badan ya. Tapi kalau yang paling ngeselin itu sebenarnya adalah si Opa. Hmm. Kenapa? Dia itu kan tipikal orang harus perfect banget ya. Hmm. Jadi kadang ada not yang berapa ketuk pun dia tuh akan komplain. Not yang ditahan 4 ketuk, 8 ketuk dia tuh akan komplain gitu kan. Jadi kadang lagi ngajar tiba-tiba, Miss Dona tolong dipotong, bentar dipotong. Ini bukan not yang seperti ini ya. Ini iya, I tahu, sabar. Ini teman-teman diajarinnya itu kudu pelan-pelan, gak kayak bapak ya, yang bisa langsung baca cepat dengan kacamata itu, gitu kan. Itu sih, itu orang yang paling ngeselin sih pada dasar. Tapi sebenarnya mengingatkan gue juga untuk Don, lo harus teliti untuk not ini gitu, karena mereka ini apa, sebenarnya sih dia bukan ngingetin ke teman-teman tapi ngingetin gue, seperti yang gue bilang Hmm. tadi, kalau di tunanetra itu yang acuannya kan gue, ketika gue salah ya semuanya salah gitu loh. Jadi ketika gue bener ya semuanya juga akan bener gitu. Jadi itu lebih mengingatkan untuk gue aja sih sebenarnya, tapi walaupun gue agak kesel ya, tapi sih positifnya ya itu dia ngingetin gue, Don lo harus notice nih ada not ini nih, ada not ini gitu. Itu dia tuh, dia tuh kadang si Opa itu kan kalau kita udah jauh, kita lagi ngebahas apa gitu kan, Hmm. dia tuh bisa panjang kan kemana-mana, secara Hmm. filsafat banget ya itu Opa gitu. Itu sih si Opa itu. Hmm. Iya, halo Opa Robert. Bukan masuk ini ya Pak, maksudnya kita hanya bernostalgia aja waktu itu Iya, zaman-zaman masih nostalgia aja aktif sama gitu si loh. Opa. Mm-mm. Lalu Don, apakah tadi tadi kan lu sempat cerita lu pernah tumor payudara. Itu apakah itu jadi momen terpuruk atau apa sih? Momen terpuruk iya, terpuruk, dibilang terpuruk banget enggak ya, tapi di situ itu momen dimana yang bikin gue makin gak pede, Hmm. karena waktu itu kan gue belum nikah, Hmm. terus gue dapat kejadian itu, Hmm. dan kasus gue itu
bisa dibilang tuh kalau kata dokternya tuh jarang gitu. Jarangnya karena orang kalau tumor itu kan cuma satu atau Hmm. dua gitu. Ini Hmm. gue enggak. Payudara sebelah kanan gue tuh ada 19 tumor. Di sebelah kiri gue tuh ada 22. Nah, setelah dioperasi, ternyata di sebelah kanan itu jadi ada 24, di Hmm. sebelah kiri sekitar ada 30 berapa gitu. Jadi itu yang tadinya operasinya itu direncanakan itu sekitar 1 jam, Hmm. ternyata itu dari siang Hmm. jam 1 sampai jam 11 malam. Saking banyaknya. Dan itu kan kecil-kecil ya, jadi kan Hmm. mereka agak sulit pasti mereka untuk dioperasi itu gitu. Jadi itu lama banget. Nah di situ gue tuh yang kayak pas lagi sebelum operasi ya, Hmm. kalau cewek tuh pasti ngerti lah ya, Hmm. yang dari misalnya maaf nih, yang ukuran ukuran size BH-nya itu misalnya dari 36, tiba-tiba pas lagi dioperasi langsung yang 30, 30 apa 32 ya, 30 gitu, pokoknya bener-bener kayak mini set anak kecil gitu. Nah itu tuh bikin gue langsung yang kayak nggak pede, langsung yang down gitu loh. Tapi ya karena memang gue bilang sama Tuhan waktu itu, Tuhan aku mau sembuh gitu, apapun keadaannya ya aku terima gitu, aku mau melayani Tuhan dengan Hmm. yang aku punya gitu kan. Di situ Tuhan kayak ngasih gue semangat lagi, kayak ngasih semangat gitu, ternyata walaupun yang seperti itu bisa Tuhan tuh tetap pakai gitu loh. Jadi mungkin orang ngelihat dari perubahan itu ya, tapi kalau Hmm. Tuhan tuh nggak ngelihat gitu. Jadi dari situ gue mulai pede lagi karena sesudah operasi gue langsung diminta untuk ngelatih paduan suara SMA di Penogoro, Iya tadi. terus paduan suara IPK, ensemble-nya, Hmm. sama paduan suara sama ensemble-nya, terus paduan suara apa lagi waktu itu ya, ada 3 tuh gitu. Jadi di situ gue mulai pede lagi gitu, oh ternyata walaupun gue begini masih dipakai juga kok gitu. Kalau dulu kan awalnya gue aduh siapa sih nanti yang mau sama gue ini apa segala macam gitu kan, Hmm. tapi ternyata Tuhan ngasih tahu walaupun lo kekurangan dalam hal itu, lo nanti hebatnya di bagian ini gitu. Jadi gue semangat lagi Nah, itu itu sih. poinnya teman-teman atau sahabat-sahabat Oki semua. Sama seperti kami sahabat-sahabat Netra, kami dia sama Tuhan dikasih hadiah nih bahwa mata kami Ya, tidak bisa melihat seperti layaknya orang-orang atau sahabat-sahabat pada umumnya gitu. Cuman percayalah bahwa kami punya kelebihan-kelebihan lain yang dibuka sama Tuhan. iya betul. Jadi ya ibaratnya pepatah ya kan mati satu tumbuh seribu ya. Mm-mm. Ya, Secara harafiahnya itu benar bahwa kita kehilangan satu tapi kita akan digantikan dengan bakat dan ya, sarana lain yang bisa kita kembangkan. iya betul betul, setuju setuju. Jadi gue Dan juga tuh awalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke ini sih ya Ki ya. Eh, Jangan ngelihat kekurangan kita, ya betul tapi kita lihat apa yang kita bisa ya gitu dari ya, sama terus kekurangan itu. kita sama kita tuh harus harus bisa nerima sih jatuhnya, Hmm. nerima diri, ya nggak sih. Ya. Tapi proses penerimaan itu cepat berarti ya. Maksudnya eh iya 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 tadi bahwa ya di sahabat Oki maaf tadi kita Dona nyebutkan ukuran itu bukan maksud apa-apa tapi lebih mengatakan bahwa ya dari yang nampak itu sampai yang tiba-tiba menjadi kempes seperti gitu bener-bener ya rata. usaha operasi itu murni apa ya karena penyakit gitu bukan karena apa-apa Ya. dan lu berarti penerimaan lu cukup cepat berarti. Dibilang cepet sih nggak juga Ki, karena waktu lagi habis operasi kan gue langsung kuliah gitu kan, Hmm? dan teman-teman gue tuh masih yang istilahnya orang nggak ngalamin kan kan, ih gila jadi kecil banget ya dunia ya ampun gitu kan, itu pun rasanya kan aduh nih orang gitu ya, gue tahu sih gitu kan. Agak lama juga sih Ki sebenarnya gitu, lumayan, tapi nggak yang lama-lama banget sampai 8 tahunan gitu ya, enggak ya, ya sekitar setahun 2 tahunan lah gitu, Hmm. sampai akhirnya udah bisa nerima gitu, walaupun waktu itu gue udah ngelatih paduan suara tetap juga masih ada rasa mindernya juga gitu, Hmm. apalagi kalau misalnya kayak kita mau konser gitu kan, Hmm. teman-teman yang lain kan dengan PD-nya apa segala macem lah, gue yang malu. Wah itu, tapi Dan sering kalau berjalannya waktu jadi nerima. kalau kita berandai-andai seandainya lu dikasih rezeki yang luar biasa Hmm. dengan teknologi sekarang kan gampang ya Mm-mm. menumbuhkan kembali Iya. ya kan banyak teknologinya lah banyak 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 cara
Lu mau Mm-mm. memperbaiki itu apa enggak? Kalau misalnya misalkan Mm. dikasih kesempatan deh, Mm-mm. ini Don ada uang sekian jebret lu buat lu untuk memperbaiki itu. Bukan Mm-mm. memperbaiki tapi misalnya apa sih bahasanya masang Ya, implan ya ya, gitu. ha, ya. Do you want it or ya udah gini aja udah enak kok gitu. Enggak sih, nggak ada keinginan untuk itu. Gini aja udah. Gitu aja ya. Heeh, gini aja udah sih. Nggak ada yang namanya pengen kayak orang-orang lagi, nggak tahu ya, mungkin karena udah kepikiran juga enggak, Mhm. niat juga enggak gitu loh, mungkin karena udah nerima kali ya. Itulah maksudnya indahnya kalau kita bisa kayak berdamai dengan diri itu ya. Ya betul, Berdamai dengan diri betul. bahwa ya memang tadi saya bilang teknologinya banyak banyak banget. Indonesia udah banyak, udah bisa bisa kok untuk membuat itu menjadi seolah ukuran normal zaman Mm-mm. sebelum operasi. Bisa, cuman ya buat apa? Mending duitnya buat yang lain ya. Iya, iya, betul, betul, mendingan duitnya buat yang lain. Buat apa? Buat cuma hal yang kayak gitu aja, Iya, bener, nggak penting gitu juga. aja. Ya terakhir dan maksudnya belum bukan terakhir, maksudnya masih sampai kapan untuk melatih paduan suara, berkecimpung di dunia seni. Kalau ditanya sampai kapan, sampai Tuhan masih pakai gue. Amin. Tapi masalahnya kan lu sekarang kerja di bidang yang bukan seni ya, Ngajar di sekolah juga jadi guru seni budaya seni budaya. gitu. Ngajar sekolah seni budaya, tapi gue masih tetap di sekolah musik juga. Untuk Mhm, paduan suara sih saat ini tuh nggak kayak yang kemarin dulu ya, yang intens mhm, di hari Senin di paduan suara ini, Selasa paduan suara ini gitu. mhm, Karena mhm, setelah pandemi itu kan banyak juga gereja-gereja yang paduan suara nggak latihan gitu kan, nggak mhm, aktif gitu. mhm, Jadi tuh untuk saat ini paduan suara tuh belum aktif lagi gitu. mhm, Tapi udah ada kemarin juga waktu lagi Desember kemarin sih udah ada satu kali ngelatih paduan suara anak sama paduan suara remaja mhm, gitu untuk di Natal gitu. Nah kemarin juga di Paskah juga udah ada gitu. Tapi untuk di Desember ini kan memang belum ya. Biasanya mhm, sih bulan-bulan September tuh udah ada panggilan gitu. Ini kan belum mhm, ada gitu. Nah terus kadang kan kalau di lingkungan apa di paroki itu kan ada yang tiap minggu misa gitu kan mhm, untuk mhm, melatih paduan suara. Ya sekarang belum ada karena memang belum semua paroki dan belum semua gereja paduan suaranya aktif gitu. mhm. Ya mudah-mudahan aja nanti kalau memang Tuhan pakai lagi, Amin. ya pokoknya dijalanin. Dan tadi kita selalu bicaranya prosesnya adalah pelatih, pelatih, pelatih gitu ya. Terus ini pernah tergabung di paduan suara juga. Pernah, pernah. Dulu dari kecil itu gue ikut paduan suara. Ada Hmm, namanya dulu paduan suara Angelicus Indonesian Choir. Itu paduan suara anak GKI Kuitang. Jadi hmm, dulu gue ikut itu di tahun 97. Sampai akhirnya kita udah makin gede. hmm, Jadi yang masih tetap lanjut paduan suara Angelicusnya itu. Tapi yang hmm. gede-gedenya ini nih kan perubahan suara ya. Jadi Iya. kita gabung sama yang gede-gedenya namanya jadi paduan suara Sonora. Nah Hmm, itu kita tuh nyanyi kemana-mana dulu. Terus udah itu gue ikut di paduan suara Y2K Choir hmm, itu di Bekasi, itu yang pertama kali ngikutin choir Olimpik di hmm, Bremen Jerman. hmm, Lalu dari Angelicus itu juga gue ikut paduan suara choir Olimpik juga ke Xiamen Cina gitu. Jadi hmm, dulu memang basicnya gue ikut paduan suara, anggota paduan suara gitu. Dia tuh suka ikut-ikut paduan suara yang kayak konser-konser gitu, hmm, sebagai kayak apa konser orkestra gitu kan ada paduan suaranya tuh, hmm, gue tuh hmm. sering juga ikut-ikut itu gitu. Jadi Memang memang dari dulu. dari dulu udah Mm-mm. berkecimpung di situ ya. Iya, Berkecimpung. Nah, iya, sahabat Oki kan tadi kan sempat di apa ya diangkat tantenya, tantenya yang sekarang apa yang dosen dia mungkin musik. itu ya. Dia muker juga dia. Kalau saya dulu tantemu kan salah satu pendiri dari apa Paduan suara Suara Anak Angelicus. Indonesia ya. Tes. Paduan suara Angelicus itu. Jadi Nah, dulu si tante ini tuh ngelatih paduan suara Angelicus di GKI Kuitang gitu, dan dia hmm, kan kebetulan temenan dengan Bu Aida Swensen. hmm, Jadi sering banget paduan suara kami itu tuh kolaps lah sama PSAI hmm. gitu. Sering dulu kita nyanyi bareng PSAI.
Sekarang masih. Eh, si tante masih tetap sama Bu Aida. Dia Hmm, masih yang aktif juri-juri Pes Parawi tuh si hmm, Bu Delima Simamora dan Bu Aida Swensen. hmm. Lalu ada lagi yang lain-lain tuh sering. Wah, jadi emang apa ya? Membawa ke tadi pembuktian ke orang tuanya sampai sekarang masih membuktikan bahwa saya konsisten. Ya, tuh. Ini yang lagi gue lakuin deh dengan YouTube ini. Gue lagi belajar untuk Ya, konsisten. ya sih. Sebenarnya apapun yang kita kerjain itu kita harus konsisten. Hmm, Gitu. Mau kata orang, ah jadi apa sih nantinya? Ah lu ngapain sih gitu. Tapi maksudnya ketika lo konsisten tuh ya apa ya? Pasti ada aja perubahannya gitu. Pasti juga ada peningkatannya gitu. Nggak iya. mungkin lah enggak gitu. Hmm, Ya enggak sih? Sama aja kayak kayak anak kecil yang baru belajar jalan gitu kan. hmm, Jadi tetap aja dia latihan terus sampai akhirnya bisa jalan kan betul. gitu. Pasti ada peningkatan, nggak mungkin enggak gitu. Jadi sebenarnya emang satu harus konsisten, pede, terus harus walaupun kayak gitu tetap ya kita tetap harus improve diri kita juga Betul. gitu. Setuju. Harus improve diri kita juga. Hmm, Jangan hanya konsisten aja tapi ya gitu gitu aja ya nggak konsisten yang hmm, seperti itu juga sih ya iya. gitu ya. Iya, jadi banyak hal yang kita bisa petik ya, sahabat Oki, ya, dari seorang Nobis, Dona Nobis. Dona Nobis Pacan, si lain. Sebenarnya namanya nggak, namanya, kalau nggak salah nama lu tuh, Nama gue Dona Sandani nah, Pustaseli. Jauh banget kan dari jauh. Dona Nobis Pacem. Jauh banget. Tapi ya itu Ki, cita-citanya pengen jadi pembawa damai. Makanya Dona Nobis Pacem, berilah kami damai ya kan. Iya, Tapi ya nggak tahu lah ya bawa damai atau enggak. iya. Taunya juga cuma ngomel, nyinyir ya enggak. Jadi Hmm. apa ya? Menurut saya banyak poin yang bisa kita ambil bahwa pembuktian, Ya, pembuktian itu dikaitkan sama konsistensi, ya, dikaitkan dengan doa, ya. dikaitkan dengan Mm-mm. penyerahan diri bahwa Betul. aku mau melayani Tuhan. Ya, Jadi ini luar biasa poin ini bahwa apa ya? Kalau kalau kita sudah menyerahkan diri, ya udah gitu. Jangan berpikir jalannya harus gimana. ya, Percaya aja bahwa Tuhan akan membawa kita kemanapun yang Dia akan taruh. ya. Dan sampai ke Leticia, belajar sabar di situ, Mm-mm. belajar untuk semua hal di situ. Ya, Sekarang sudah tidak di Leticia lagi. Jangan ya. tanya kenapa ya, sahabat Oki ya. Panjang nanti. Ya, Karena Tuhan pengen belajar disuruh manen di ladang yang lain ya, setuju, gitu. setuju, setuju. Jadi karena Jadi, ladang itu kan bukan cuma satu ladang doang, ada betul. banyak ladang gitu. Ya. Kebetulan juga Ki, sekarang gue kan ngajar di Strada itu, terus gue jadi komite beasiswa juga. Jadi Mhm. untuk yang anak-anak yang untuk tidak mampu juga gitu, Oh anak-anak ya? yang tidak mampu, Mhm. iya gitu. Jadi ya emang Tuhan pakai dengan caranya aja gitu kan. Mhm. Gitu. Jadi Tuhan pakai dengan caranya aja, entah apapun, pokoknya seperti yang gue bilang tadi, aku mau melayani Tuhan sesuai dengan aku mampu, sesuai dengan aku bisa gitu kan. Nah Tuhan juga kan tahu ya, gue mampunya di mana, bisanya Mhm. di mana Mhm. gitu kan, tanpa gue ngomong sama Tuhan gitu. Jadi ketika Tuhan suruh, berarti emang Tuhan tahu, lu mampu dong di situ ya, udah jalanin aja gitu. Gak Nanti, usah berpikir lagi, ah nanti, kayaknya aku nggak bisa hmm, deh gitu, nggak usah berpikir gitu lagi. nanti judulnya gini ya. Tuhan, mampukan aku, bisakan aku untuk melayanimu. Gitu ya? Hmm, iya, boleh boleh. Tapi bentar, Hmm, Don, ya sehat? sehat. Oh, ngobrolnya serius soalnya dari tadi. Jadi kalau nggak serius baru yang itu dona yang bener ya. Dasar lo Ki. Ya, apa ya sahabat Oki ini karena cuman ditarik keluar 1 menit 2 menit, akhirnya kita bisa bersahabat, saling cerita banyak hal dari A sampai Z, sampai A, sampai hari ini kita ngobrol dan ini sesi yang belum terkuak waktu itu, belum banyak yang Dona sampaikan soal apa ya penerimaan diri segala macam itu belum. Mm-mm. Saya tidak berani bertanya waktu itu. Juga nggak berani nanya waktu itu ketika lu cerita soal operasi itu, Iya. gue nggak berani bertanya apapun karena Mm.
buat gua itu privacy saat itu. Ya, betul. Apa, lu belum open itu untuk ke gua nanya lebih jauh. Jadi Mm-mm. gua nggak nanya gitu. Mm-mm. Gitu. Walaupun kita masih ngobrol berapa jam ya di Iya, istilahnya kita sering ngobrol dan segala macam, tapi ya udah ngobrolnya cuma ngobrol-ngobrol iya, benar-benar. santai, ngobrol-ngobrol ngobrol gila gitu. Mm-mm. Iya, benar-benar. Ah, Ya, Dona terakhir, harapan lu buat diri lu sendiri atau buat semua sahabat-sahabat Oki maupun yang netra khususnya atau buat semua sahabat-sahabat yang pernah bekerja sama-sama lu di choir ya di share choir apapun itu apa yang lu sebenarnya. hmm, yang pengen gue sampein, terima kasih untuk Leticia udah memberikan gue kesempatan belajar banyak hal, belajar melayani, belajar bersyukur, belajar dalam hal melatih juga gitu. Ya sayang, ada iklan sedikit ya Gak apa-apa. pemirsa. Kenapa nak? Boleh, boleh. Maknya lagi serius, ada aja iklannya ya kan. Gak apa-apa. Natural. Jadi terima kasih udah memberikan gue kesempatan untuk belajar melayani, belajar men-challenge diri gue, belajar bersyukur, belajar pokoknya belajar semua-semuanya gitu karena gue juga mulai lebih bersyukur banget itu ketika di Leticia. Maksudnya kan gue bilang gini sama diri gue, ya ampun Don, lu baru cuma tumor payudara. Mereka yang tunanetra yang bisa dibilang itu poin dari semuanya gitu loh ya nggak sih, untuk lo bisa jalan, untuk lo bisa makan, untuk lo bisa interaksi sama orang segala macam itu tuh ada di situ gitu loh. Tapi mereka tuh pede, mereka nerima dirinya, mereka tetap bersyukur, mereka tetap happy gitu. Masa lu cuma yang tumor payudara aja langsung down gitu, dari situ lo harus bersyukur gitu. Dari situ tuh gue, iya ya ternyata tiap orang itu beda-beda masalahnya gitu loh. Jadi disitulah banyak gue nerima, banyak gue dapet di Leticia. Thank you, kami juga. Mungkin kalau gue boleh mewakili mereka ya, gue juga gue juga penyampaian thank you ke lu bahwa mau menjadi sahabat bagi kami yang iseng, jahil, Ya, usil, kadang-kadang nuntut banyak, kadang-kadang rewel, kadang-kadang ya, gitu ya. ya, ya. Dan memang masih ini sih ya, tetap masih walaupun kalian udah bersyukur gitu ya, aku lihat dari teman-teman Leticia ya, bukan yang tunanetra di luar, yang di Leticia aja gitu. Walaupun memang sudah bersyukur dengan apa yang mereka punya sekarang gitu, kadang mereka juga masih ada rasa minder dan nggak pede gitu ya. Jadi kadang itu yang bikin gue kalau di choir itu lu harus pede gitu. Buktikan sama orang bahwa lu bisa gitu. Walaupun lu tunanetra, lu bisa gitu. Makanya kadang kalau misalnya kita lagi nyanyi kemana-mana gitu, Hmm, mereka suka bilang kan, duduk di tempat aja biar nanti nggak lama. Mereka bisa jalan kok, mereka punya kaki gitu. Mereka yang kekurangannya di mata bukan di kaki gitu. hmm, Jadi kadang itu maksud gue, kalau orang kayak meremehkan lu ya, lu harus bisa buktikan bahwa lu bisa. Lu hmm, tuh nggak seperti yang mereka anggap gitu loh. Itu hmm. yang gue pengen dari teman-teman tuh itu. Gitu. Ayolah, jadi kita sama-sama apa ya, naikin diri, naikin Hmm, dalam artian naikin naikin iya, ilmu, naikin iya, naikin skill segala macam, iya, betul. improve improve diri, Mm-mm, improvement kita iya. bersama berkembang. Mm-mm. Dona, nggak seru kok nggak nyanyi, nyanyi lah, Nyanyi apa? apa kek, terserah. Nyanyi apa? Mungkin buat nanti yang nonton Sawi Wanita yang nonton ada yang kenal atau yang sempat dilatih sama lu kangen sama suara lu bisa terobati dengan video ini. Ayo lah, nyanyi lah, apa kek. Eh, Nyanyi apa ya? Kalau nyanyi lagu klasik kan nggak mungkin ya. Lagu klasik itu Nyanyi, nyanyi. rata-rata adalah instrumen. Iya, instrumen ya. Kalau misalnya lagu-lagu serius gitu kan nggak mungkin ya. Aduh, Lagu apa ya?
Ini aja kali ya. Hidup ini adalah kesempatan kali ya. Bisa kah? Bebas. Tapi nggak ada musiknya ya. Nggak apa-apa, akapela Oke. aja. Akapela aja ya. Mm. Aduh grogi nih gue nyanyi nih beneran deh. Udah lama nggak nyanyi. Ah, Alah gaya banget deh. satu, Oke, gue dua, nyanyi ya. tiga. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Yeay. Senang dengar suara Dona Aja lagi. ya. Sahabat Oki, ya yang nonton sampai detik ini, sampai bahasan Dona nyanyi, kami hanya memberikan apa yang bisa kami berikan. Kalau ada sesuatu yang bisa diambil, ambillah. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, boleh sampaikan di kolom komentar. Apa yang kurang berkenan untuk perkembangan kami juga, untuk perbaikan saya terutama. Jadi, poin utamanya Tuhan mampukan aku, bisakan aku untuk selalu melayani di dalam apapun yang kami alami, ya, apa yang pun kami hadapi. Hehe. Ya. Keren ya kata-kata terakhirnya. Keren, keren, keren. Oke, Dona, thank you banget loh. Ya, Makasih sama-sama. banget di Sama-sama. sela-sela kesibukan. Mau mau gue gangguin. Nggak sibuk banget juga sih ya. Ya, ya. Ya, akhir kata Oke. saya Oki dan Dona Ya. pamit. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam Oki. Oh, salam Oki. Terima kasih Oki. Makasih Dona.